Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman video P3 kami yang disusun oleh Rizky Indah Cahaya Lestari, Gigi Andika Wicaksono, dan Muhammad Rifki Fergiansyah. Baiklah, untuk video yang pertama itu di sini dijelaskan bahwa ada cabang di antara ini yaitu namanya celiac trunk. Terus di sini ada cabang lagi itu bernama superior mesenteric artery dan di bawahnya lagi itu ada cabang yang dinamakan dengan inferior mesenteric artery. Terus di sebelahnya lagi di gambar sebelahnya itu ada cabang ini yang atas itu dinamakan dengan inferior phrenic. Terus yang di sini cabang ini itu tadi namanya celiac trunk. Terus yang di bawahnya lagi itu namanya middle suprarenal. Terus ini ada cabang lagi yang dinamakan dengan superior mesenteric. Lalu di sini ada cabang lagi itu namanya cabang renal. Terus di sini ada cabang itu namanya lumbar. Terus di sini ada cabang namanya inferior mesenteric. Di sini cabang yang panjang ini itu namanya gonadal. Dan yang di bawah ini ada cabang ke bawah itu namanya median sakral. Selanjutnya ini merupakan potongan gambar dari video kedua. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Fergi. Resum video 2. Vena cava inferior adalah vena terbesar dalam tubuh manusia. Vena ini mengumpulkan darah dari bagian bawah, diafragma, terutama pembuluh darah yang mengalir dan berakhir. Vena ini tidak memiliki katup yang dimana vena biasanya memiliki katup untuk mencegah baliknya darah. Vena cava inferior mirip dengan beberapa vena besar lainnya di tubuh yang tidak memiliki katup. Vena cava inferior dimulai dari persimpangan vena iliaca communis kanan dan kiri setinggi lumbar 5. Jadi ketika vena iliaca communis bertemu, mereka membentuk vena cava inferior dan berjalan di sisi kanan. Vena cava inferior membentuk alur pada permukaan posterior hati dan kemudian melewati diafragma melalui lubang kava bersama saraf phrenikus kanan. Selanjutnya, vena yang mengalirkan darah ke vena cava inferior itu adalah 3 vena. Intrahepatik besar yang mengalirkan parenkin hati ke dalam vena cava inferior. Artinya, ketika darah dari sistem portal masuk ke hati untuk disaring dan diproses oleh hati, darah itu akan mengalir dari vena hepatik dan kemudian kembali ke sirkulasi sistematik. Ada 3 vena hepatik, yaitu vena hepatik kanan, intermediate dari kiri, vena suprarenalis kanan, ginjal kanan, dan kelenjar adrenal. Vena ini akan mengalirkan darah dari kelenjar suprarenal ke vena cava inferior. Vena ginjal kiri menuju ke ginjal kiri. Vena ginjal kanan menuju ginjal kanan. Vena superior renalis kiri dan mengalirkan darah dari kelenjar suprarenal ke vena renalis kiri. Vena testis kiri akan mengalirkan darah dari testis kiri dan vena ovarium kiri. Jadi ketiga vena ini akan mengalir ke vena renalis kiri dan kemudian ke vena cava inferior. Namun di sisi kanan, vena ovarium dan vena testis akan mengalirkan darah masing-masing langsung ke vena cava inferior. Vena ovarium dan vena testis akan mengalirkan plexus yang disebut plexus pampiniformis yang terletak pada aspek posterior ovarium dan testis. Jadi itu untuk cabang visceral. Selanjutnya. Cabang varietal cukup mudah. Ada 4 pasang vena lumbar yang mengikuti arteri lumbar, dinding perut,
posterolateral dan struktur lumbar punggung. Vena lumbalis juga berkomunikasi dengan plexus vena vertebralis eksternal dan internal untuk mengalirkan struktur seperti tulang belakang dan juga berhubungan dengan vena lumbal ascendens pada kedua ukuran yang mengalir ke vena azygos dan hemiazygos. Jadi vena lumbalis berhubungan dengan vena lumbalis ascendens dan plexus vena vertebralis. Terakhir, ada vena phrenicus inferior yang terkait dengan diafragma yang akan mengalirkan diafragma dari sistem inferior, dari sisi inferior. Selanjutnya, Baiklah, ini merupakan potongan gambar dari gambar video ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gigi. Vena iliaca umum. Common iliac vein berasal dari pertemuan vena iliaca internal dan eksternal. Confluence artinya adalah tempat bertemunya vena. Jadi ini akan terbentuk ketika dua urat ini bertemu dan ketika common iliac vein bertemu pada tingkat vertebrae lumbal 4 sampai lumbal 5. Mereka membentuk vena cava inferior serta vena iliaca umum tidak memiliki katup. Biasanya vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Tapi vena besar ini akan memiliki katup. Yang pertama dari vena iliaca umum adalah vena lumbal ascendens. Vena lumbalis ascendens kanan akan beranastomosis dengan vena azygos. Sedangkan vena kiri akan beranastomosis dengan vena hemiazygos. Kemudian kami mendapatkan vena sakral median yang merupakan vena yang tidak berpasangan. Membuka ke common iliac vein kiri, vena iliolumbar mengumpulkan darah dari daerah yang disuplai oleh arteri iliolumbar. Vena ini kadang-kadang akan membuka ke vena iliaca internal, bukan vena iliaca umum. Selanjutnya, vena iliaca eksternal merupakan kelanjutan dari vena femoralis umum, dimulai pada tingkat ligamen linguinalis dalam ruang vaskular. Jadi yang pertama adalah vena epigastrium inferior. Vena epigastrica inferior dimulai dari regio umbilicus, mengalirkan darah ke dinding anterior abdomen. Ini berjalan bersama dengan arteri epigastrica inferior. Dan bagian periferinya berlipat ganda. Kemudian di bagian atas ia akan beranastomosis dengan vena epigastrium superior dari vena torak internal. Kemudian vena iliaca circumflexa akan mengumpulkan darah dari daerah iliaca dan dinding perut yang berdekatan. Perlu diingat bahwa bagian periferalnya juga berlipat ganda. Vena iliaca internal. Saat vena iliaca internal turun, itu terbagi menjadi dua divisi dan tributaris. Dari dua divisi ini dibagi menjadi dua jenis. Tributaris parietal menguras tulang dan otot. Tributaris visceral menguras organ dan jaringan lunak. Selanjutnya, tributaris parietal. Dua tributaris parietal yang pertama adalah vena glutealis superior dan vena glutealis inferior. Dari arteri gluteal akan kembali ke otot rampasan. Yang superior akan mengalirkan gluteus medius dan minimus dan tensor fascia latae. Sedangkan yang inferior akan mengalirkan gluteus maximus. Vena obturator mengalirkan kompartemen medial otot paha. Vena sakral lateral yang naik di sepanjang tulang sakral. Bersama sakral median, mereka akan membentuk plexus yang disebut plexus vena sacralis yang mengalirkan struktur yang berdekatan, seperti otot perut dan kelenjar getah bening panggul. Vena iliolumbar mungkin juga membuka ke vena iliaca internal. Jadi itu akan terbuka untuk umum atau vena iliaca internal.
Sekian presentasi hasil resume video dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.